Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Sirajul Wahhaj fi Sahihil Minhaj yang ditulis oleh Syekhuna Syekh Abdul Hasan Mustafa bin Ismail As-Sulaimani hafizahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Syekhuna Syekhina Abdullah wa nafa'ana bihi fi fitrin amin. Bil wahid wa thalathin ba'da mi'ah. Wa ra'anna tawassula minhu ma huwa syar'iyyun wa minhu ma huwa bid'iyyun wa minhu ma huwa syirkiyyun. Fa syar'iyyu ma kana du'a'an lillahi azza wa jalla bi asma'ihi aw thana'an 'alaihi subhanahu bi sifatihi. Aw kana su'alan lillahi azza wa jalla bi amalin salihin khalisin liwajhihi kama fi qissati ashabil ghari thalathah. Aw kana bi du'ai salihin minal ahya kama fi istisqa'il muslimina bil Abbas ammi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal bid'iyyu minhu ma kana bi dzati aw jahi malakin muqarrabin aw nabiyyin mursalin aw waliyyin salihin falaysa li ahadin Allahi azza wa jalla haqqun illa ma ujabahu subhanahu ala nafsi fadlan minhu wa rahmatan wa ala tawassul syirk wa huwa tikhalu wasaiqa tawassalu biha ila Allah azza wa jalla wa tud'a min dunihi subhanahu qala ta'ala hakin 'anil musyrikin walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Oleh Syekhuna Allah Ta'ala wa ara anna tawassula minhu ma huwa syar'iyyun wa minhu ma huwa bid'iyyun wa minhu ma huwa syirkiyyun. Dan saya berpendapat bahwa tawassul ada yang syar'i, ada juga yang bid'ah, ada juga yang syirik. Fasyar'iyyu ma kana du'aan lillahi azza wa jalla bi asma'ihi wa thana'an 'alaihi subhanahu bi sifatihi. Jenis yang syar'i adalah berdoa kepada Allah Ta'ala dengan perantara nama-namanya atau memuji Allah dengan sifat-sifatnya. Wa kana su'alan lillahi azza wa jalla bi amalin shalihin khalisin liwajhihi, atau meminta kepada Allah Ta'ala dengan perantara amal soleh yang ikhlas untuk mengharapkan wajahnya. Kama fi qissati ashabil ghari thalathati, sebagaimana kisah 3 orang yang masuk ke dalam gua. Au kana bi du'a'i shalihin minal ahya. Yang kedua, atau berdoa kepada Allah Ta'ala dengan perantara doanya orang-orang soleh yang hidup. Kama fi istisqa'il muslimina bil Abbas, sebagaimana istisqa'nya kaum muslimin di zaman Rasul, di zaman para sahabat dengan Abbas ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamannya Rasulullah, pada wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal bid'iyyu minhu ma kana bidzati aujahi malakin muqarrabin. Sedangkan jenis yang bid'ah adalah berdoa dengan kemuliaan atau kedudukan malaikat yang dekat. Au nabiyyin mursalin, atau nabi yang diutus, au waliyyin shalihin, atau wali yang soleh. Falaisa li ahadin 'alallahi azza wa jalla haqqun. Dan tidak ada seorang pun yang memiliki hak kepada Allah Ta'ala. Illa ma ujabahu Allah subhanahu ala nafsihi, kecuali hak yang Allah wajibkan untuk dirinya, fadlan minhu wa rahmatan, sebagai karunia dan rahmat darinya. Wa amma tawassulu syirkiyyu fa huwa ittikhadhu wasa'ita yatawassatu biha ila Allah. Sedangkan tawassul yang syirik adalah menjadikan perantara yatawassalu biha ila Allah, yang dijadikan sebagai sarana menuju kepada Allah Ta'ala. Wa du'a min dunihi subhanahu, dan berdoa kepada wasaid tersebut, perantara tersebut.
Qala Allah Ta'ala hakiyan 'anil musyrikin. Allah Ta'ala menceritakan kisah orang-orang musyrik. Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a. Orang-orang yang menjadikan selain Allah wali-wali. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah kepada wali-wali tersebut kecuali supaya wali tersebut mendekatkan diri kepada kami, mendekatkan diri kami kepada Allah Ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fi ma hum fihi yakhtalifun. Allah yang memutuskan di antara mereka terhadap perselisihan mereka. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak akan memberikan petunjuk orang-orang yang mendustakan dan kufur. Di sini Syekh kita beliau bicara tentang tawassul. Tawassul itu apa? Tawassul itu thalabul wasail atau thalabul wasilah, mencari wasilah untuk sampai kepada Allah Ta'ala, untuk sampai kepada tujuan. Itu dinamakan dengan tawassul. Nanti ada 3 istilah yang hampir mirip. Ada namanya tawassul, ada namanya wasilah, ada namanya syafaat. Jadi 3 istilah ini berkaitan semua. Dan 3 istilah ini sering diungkapkan oleh kaum muslimin di kita. Tawassul, wasilah, dan syafaat. Di sini berkaitan masalah tawassul berarti ada 3 pihak atau ada 3 perkara. Ada 3 perkara. Ada kita itu yang butuh sesuatu. Ada Allah Ta'ala yang kita tuju dalam hajat kita. Ada pihak ketiga yang kita jadikan sebagai perantara dan penguat supaya permintaan kita kepada Allah segera dikabulkan. Nah, jadi ada 3 pihak ini. Ya, ada tiga pihak. Nah, nanti di sini nanti ada istilah namanya tawassul, ada wasilah, dan ada syafaat. Ini mulai tergambar nanti di sini. Apa itu tawassul? Jadi ini ada kita, ada Allah Ta'ala, dan ada sesuatu yang kita jadikan sebagai perantara. Kegiatan kita mencari perantara untuk sampai kepada Allah Ta'ala itu dinamakan dengan tawassul. Kita mencari apa yang bisa menjadikan Allah segera mengabulkan doa kita. Kita mencari ini dinamakan dengan kita bertawassul atau taqarrub. Nah, perantara ini bagi kita namanya wasilah kita, sarana kita sampai kepada Allah Ta'ala. Nanti sarana ini ketika membantu di hadapan Allah Ta'ala, membantu kita di hadapan Allah Ta'ala, maka sarana ini telah memberikan syafaat kepada kita. Nah, jadi istilah ini mirip dan berkaitan. Nah, jadi ada tawassul. Tawassul itu kegiatan orang yang mencari wasilah. Kemudian kalau wasilah itu sarana yang kita jadikan sebagai penguat doa kita supaya cepat dikabulkan. Kemudian yang ketiga ada syafaat. Syafaat itu kalau sarana tersebut membantu kita di hadapan Allah Ta'ala, maka itu dinamakan dengan syafaat. Nah, jadi gambarannya tawassul seperti itu. Dan berkaitan masalah tawassul, memang Allah perintahkan kalau kita ingin sampai kepada Allah Ta'ala supaya hajat kita dikabulkan sama Allah Ta'ala, kita itu hanya harus mencari sarana. Itu perintah dari Allah Ta'ala. Sehingga tawassul itu ada perintah langsung dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah sarana sampai kepada Allah Ta'ala. Nah, ini perintah langsung dari Allah Ta'ala supaya kita mencari wasilah. Mencari wasilah itu namanya tawassul. Nah, sehingga fahami di sini bahwa bertawassul untuk sampai kepada Allah Ta'ala langsung Allah perintahkan di Al-Quran.
Ada. Dalilnya ada nggak? Ada, jelas. Sehingga sangat fatal, keliru sekali kalau orang mengatakan tawasul itu nggak ada dalilnya. Di Al-Quran saja ada. Apalagi dari Rasulullah, banyak sekali dari Rasulullah. Sehingga intinya kita itu diperintahkan oleh Allah untuk mencari wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilata. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa ya beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala, wabtaghu, cari, ilaihi, untuk sampai kepada Allah Ta'ala, al-wasilah. Wabtaghu ilaihi, hinya kembali kepada Allah Ta'ala. Kalau kita pengen sampai kepada Allah Ta'ala, jangan langsung. Ini bukan mimbabil adab, enggak adab seperti itu. Tetapi mimbabil adab, kalau kita pengen sampai kepada Allah Ta'ala, kita cari sarana, perkara yang memudahkan kita, mencepatkan kita sampai kepada Allah Ta'ala, sehingga nanti hajat kita cepat dikabulkan sama Allah Ta'ala. Sehingga Allah memerintahkan kita untuk bertawasul. Walaupun memang lafaz tawasul nggak ada, tapi Allah Ta'ala mengatakan wabtaghu ilaihil wasilah, cari sarana sampai kepadanya. Yaitu mencari sesuatu, ini namanya bertawasul. Nah, jadi seperti itu. Jadi sampai kepada Allah Ta'ala kita diperintahkan untuk mencari sarana. Ini wasilah, ini nanti bisa artinya nanti kita jangan terpaku sama arti. Karena saya pernah debat sama seorang ustadz, dia ribut masalah arti. Artinya apa? Wasilah itu sarana lah, nggak bisa. Atau perantara lah, nggak bisa. Atau penguat lah itu. Sehingga meributkan masalah arti. Wasilah itu kalau secara bahasa, wasilah itu kan sesuatu yang dijadikan sebagai untuk menyampaikan kita kepada sesuatu, namanya wasilah. Karena kalau dalam bahasa Arab itu wasola atau sin itu nanti artinya biasanya son. Sehingga berarti wasilah artinya wasilah, yang menyampaikan. Yang menyampaikan kepada sesuatu. Nah, jadi intinya di sini yang perlu kita pahami bahwa bertawassul dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Cuma bertawassul model apa yang Allah Ta'ala perintahkan? Bertawassul yang model seperti apa? Karena nanti model manusia dalam bertawassul banyak sekali, maka seseorang jangan menghukumi secara generalisasi. Jangan dipukul rata. Semua tawassul itu semuanya syirik semua. Ini termasuk keteledoran. Kenapa? Karena jenisnya macam-macam, jenisnya banyak sekali. Seperti orang mengatakan ziarah kubur itu syirik semua. Teledor. Keteledoran. Kenapa? Karena jenisnya macam-macam, jenisnya banyak. Dan nanti dalam menetapkan hukum kita punya kaidah al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu sesuai dengan gambaran. Cabang dari kita menggambarkan sesuatu itu. Sehingga orang bicara masalah ziarah kubur jangan terpaku sama namanya. Oh, ziarah kubur yang sering diamalkan sama masyarakat kita syirik, berarti semuanya syirik. Nggak bisa. Kita perlu penggambaran ziarah kuburnya modelnya seperti apa. Kenapa? Karena jenisnya macam-macam ziarah kubur. Kalau kita terpaku sama nama, oh namanya ini, itu sering salah dalam masalah hukum. Kenapa? Karena jangan menghukumi sesuatu karena label namanya. Banyak orang itu fobia dengan nama. Sehingga kalau namanya tahlilan, yasinan, tawasulan, ini syirik semua di sini. Bid'ah semua. Nggak bisa seperti itu. Kita jangan menghukumi sesuatu karena nama. Tetapi kita lihat hakikatnya seperti apa. Apa yang kau maksudkan dengan ini itu apa? Coba gambarkan yang hakikatnya itu seperti apa. Dari gambaran itu nanti kita bisa memunculkan sebuah hukum. Nah, sehingga menghukumi sesuatu jangan berdasarkan nama, tetapi harus berdasarkan hakikatnya. Nah, berkaitan masalah tawasul, tawasul ini nanti sering sekali dirusak dengan istighosah. Jadi pahami ya, jadi terkadang
yang membuat nama atau yang membuat rusaknya perkara tersebut karena perkara lain, di mana orang menisbatkan ke itu. Contohnya misalkan ya, kelompok Sufiyah, dan sering saya sebutkan bahwa kelompok Sufiyah bid'ahnya itu nggak sampai syirik, nggak sampai kufur, kecuali kalau batiniyah. Lah batiniyah itulah yang merusak Sufiyah. Sampai Sufiyah sendiri pun mengkafirkan kelompok batiniyah yang membagi Islam menjadi 4 tingkatan yang telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Sehingga terkadang karena kita itu berpangkunya sama nama, fobia dengan nama itu. Wah, nama ini bid'ah, ini syirik ini. Kita tidak boleh menghukumi sesuatu karena nama, tetapi kita lihat hakikatnya. Sehingga kalau berkaitan masalah tawasul, tawasul ini apa? Perlu kita pahami dari awal tadi ya, bahwa Allah memerintahkan kita untuk mencari sarana sampai kepada Allah Ta'ala, berarti itu diperintahkan. Tapi apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan apa yang dilarang? Karena ada juga yang dilarang. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka pun orang kafir Quraisy, syiriknya juga masalah tawasul juga. Allah memerintahkan dalam satu ayat, Allah juga mensifati bahwa tawasul itu merupakan kesyirikan Arab jahiliyah. Dari sini berarti kita tidak boleh sekedar nama kita jadikan sebagai hukum terhadap sesuatu, tapi kita harus melihat kepada hakikatnya. Maka berkaitan masalah tawasul, tawasul itu seperti apa? Maka ulama kita membagi tawasul menjadi 3. Ada yang tawasul syar'i, tawasul bid'i, bid'ah itu yang tengah-tengah berarti. Ada juga yang tawasul syiriki atau muharram. Jadi tawasul itu ada 3 ini. Tawasul yang syar'i. Tawasul yang syar'i yang diperintahkan oleh Allah, wabtaghu ilaihil wasilata, carilah wasilah sampai kepada Allah Ta'ala. Nanti tawasul yang syar'i ini terbagi menjadi 3, dan itu ijma', gak ada khilaf. Ulama kita sepakat, tidak ada khilaf. Nah itu mengetahui mawadhi'ul ijma' dan mawadhi'ul khilaf itu penting. Supaya apa? Supaya kita nggak teledor dalam menetapkan sebuah hukum. Siapa yang belum mengetahui mana yang disepakati oleh para ulama dan mana yang dikhilafkan, maka tidak boleh kita anggap sebagai orang yang berilmu. Sebagaimana banyak ucapan ulama mengatakan, man lam ya'riful khilaf, siapa yang belum mengetahui khilaf, fala ta'uddu aliman, jangan kamu anggap sebagai orang yang berilmu. Sehingga berkaitan masalah tawasul, tawasul itu ada 3. Ada tawasul yang syar'i yang disyariatkan, dan tawasul yang disyariatkan itu ada 3. Dan itu sepakat, enggak ada khilaf. Ulama kita sepakat semua tentang 3 perkara ini sangat disyariatkan. Yang pertama, tawasul dengan nama dan sifat Allah Ta'ala. Sebagai apa? Sebagai penguat supaya doa kita itu cepat dikabulkan. Jadi inti tawasul, tujuan tawasul itu. Kita intinya doa kita pengen dikabulkan, itu hajat kita. Kita punya permintaan, kita punya hajat, pengen dikabulkan sama Allah Ta'ala. Caranya seperti apa? Nah, kita cari cara supaya doa kita dikabulkan. Di antaranya kita bertawasul. Sehingga tawasul itu tujuannya apa? Tujuannya untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Ta'ala supaya Allah segera mengabulkan. Lah, bertawasul yang syar'i itu ada 3. Yang pertama, tawasul dengan nama dan sifat Allah Ta'ala. Dan ini banyak sekali Al-Quran. Ini banyak. Rasulullah ketika mengajarkan doa ketika Lailatul Qadar, Aisyah bertanya, Rasulullah, kalau saya mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang saya baca? Maka Rasulullah mengatakan, baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Ini termasuk nama. Disebutkan dulu nama Allah Ta'ala. Tuhibbul afwa, Engkau cinta kepada pengampunan, pemaafan. Itu sifat Allah Ta'ala. Yang tadi yang pertama nama Allah Ta'ala, afuwun itu nama Allah Ta'ala, tuhibbul afwa itu sifat Allah Ta'ala. Fa'fu anni, maafkan aku. Maafkan aku hajat.
Sehingga sebelum kita menyampaikan hajat kita kepada Allah Ta'ala, kita kasih muqaddimah supaya Allah cepat mengabulkan apa yang kita sampaikan, nama Allah dan sifat Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Jadi kalau bisa kita sebelum berdoa, kita puji Allah Ta'ala dengan nama-namanya, kita puji Allah dengan sifat-sifatnya. Rasulullah ketika memberikan syafaatul uzma atau dinamakan dengan maqam mahmuda, Rasulullah tidak langsung meminta, tapi Rasulullah memuji dulu sama Allah Ta'ala. Rasulullah mengatakan, "Tsumma futihat lil mahamidu lam tuhtaf ba'du." Allah membukakan kepada saya puji-pujian yang belum pernah dibukakan di dunia. Para ulama mengatakan pujian apa itu? Nama Allah yang masih disimpan. Karena nama Allah itu kan ada 3. Nama Allah yang disebutkan di Al-Quran, nama Allah yang disebutkan sama Rasulullah, au anzaltahu fi kitabik, au 'allamtahu ahadan min khalqik. Anzaltahu fi kitabik di Al-Quran, au 'allamtahu ahadan min khalqik, engkau ajarkan kepada salah satu di antara hambamu, yaitu Nabi Muhammad, sabda hadisnya Rasulullah. Awis ta'tsarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang engkau simpan wahai Tuhanku. Lah, yang disimpan sama Allah Ta'ala ini belum dibuka di dunia. Nanti Allah akan bukakan untuk Nabi Muhammad ketika Rasulullah ingin memberikan syafaatul uzma. Ketika Rasulullah memuji Allah dengan nama-nama yang belum pernah ada di dunia, disitulah kemarahan Allah mulai turun. Setelah itu baru Allah Ta'ala mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, Muhammad angkat kepalamu, wasal tu'tah, mintalah engkau akan diberi, wasfa' tusyaffa', qul yusma'. Akhirnya setelah itu baru Rasulullah minta sama Allah Ta'ala. Jadi bukan termasuk adab dalam berdoa jika kita langsung minta sama Allah Ta'ala, wahai Tuhanku berikan saya anak, wahai Tuhanku berikan saya kesembuhan. Itu tidak termasuk adab. Sebelum kita berdoa, puji dulu Allah Ta'ala dengan nama-nama dan dengan sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua, tawasul yang syar'i yang kedua, tawasul dengan amal soleh yang kita kerjakan. Jadi kalau kita mau berdoa, misalkan qadarullah ya, misalkan ya, orang tua kita sakit parah, kemudian kita pengen berdoa supaya Allah menyembuhkan orang tua kita. Caranya apa? Caranya cari amal paling soleh yang pernah kita kerjakan, paling ikhlas. Apa amal yang paling ikhlas yang pernah saya kerjakan ya? Qadarullah misalkan ya, saya ingat, saya insya Allah amal yang paling ikhlas ini adalah saya menolong orang yang kecelakaan misalkan. Waktu itu saya pulang misalkan malam-malam naik motor misalkan ya, di jalan hujan deras, kemudian saya melihat kecelakaan, kemudian saya turun sampai hujan-hujanan, saya popong, saya bawa ke rumah sakit, nggak ada orang yang melihat. Setelah saya bawa ke rumah sakit, saya telepon orang tua keluarganya, setelah itu saya tinggal. Nah, saya ceritakan ini, wahai Tuhanku, jika seandainya amal saya yang menolong orang sakit dulu ikhlas karena engkau, tolong sembuhkan bapak saya yang lagi kritis di rumah sakit. Sebutkan dulu amal soleh yang pernah kita kerjakan yang terbaik, yang antum melihat ini yang paling ikhlas yang pernah saya kerjakan. Kalau tidak ada, apa yang paling ikhlas ya? Kalau tidak ada, beramal sekarang. Beramal sekarang. Contohnya apa? Antum baca Quran. Hatta bacanya surat Yasin, hatta antum memakan Yasinan lah namanya itu. Baca surat Yasin. Setelah selesai membaca surat Yasin, kemudian kita berdoa, wahai Tuhanku, jika seandainya bacaan surat Yasin yang saya baca ikhlas karena engkau, sembuhkan bapak saya. Harus amal dulu. Ya, contohnya lagi, kita perlu hajat misalkan, kita pengen punya anak, sudah menikah lama nggak punya anak, akhirnya apa? Saya bikin makanan, saya bagi kepada tukang-tukang beca, orang-orang jalanan yang nggak punya tempat tinggal. Setelah itu saya berdoa, wahai Tuhanku, jika seandainya saya memberikan makanan kepada orang-orang miskin ini ikhlas karena engkau, tolong berikan saya anak. Nah, jadi cari amal-amal yang terbaik. Dan itu termasuk cara yasinan yang terbaik. Ya, jadi fahami ya. Jadi jangan sampai popi dengan nama yasinan. Nanti gara-gara saya menyampaikan seperti ini, wah berarti ini Daud Salam ada yasinan gitu. Yasinan yang terbaik itu apa? Orang baca surat Yasin dijadikan amalnya sebagai perantara dalam berdoa. Sepakat ulama nggak ada yang melarang. Walaupun mungkin dinamakan dengan yasinan. Namanya apa? Yasinan, saya senang baca surat Yasin.
Baca surat Yasin selesai, kemudian mengatakan, "Wahai Tuhanku, jika bacaan saya ikhlaskan Engkau, tolong ampuni bapak dan ibu saya yang sudah meninggal." Saya menjadikan amal soleh sebagai penguat supaya doa saya dikabulkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, tawasul yang ketiga yang disyariatkan adalah bertawasul dengan doanya orang lain. Dengan doanya orang lain, yaitu apa? Kita cari orang yang mustajab doanya. Untuk mengetahui, jadi untuk mengetahui doanya mustajab, ini kalau kata para ulama mengatakannya, bagaimana supaya mustajab doa kita? Caranya jauhkan perkara yang haram dalam diri kita. Ya. Atib mat'am, maka dalam sebuah riwayat, walaupun dhaif ya ini, tapi masyhur, Rasulullah mengatakan kepada seorang sahabat, ahsin mat'am, maka tujab da'watuka, perbaiki makananmu, niscaya doamu akan dikabulkan. Yaitu orang yang mustajab doa itu biasanya siapa? Orang yang menjaga makanan, minuman, pakaian, tidak ada yang haram dalam perkara tersebut. Itu biasanya mustajab doanya. Dan biasanya orang yang mustajab doa itu gak dikenal. Orang yang dikenal itu biasanya susah untuk mustajab doanya. Biasanya orang-orang yang mustajab doanya itu bersembunyi mereka. Sehingga kita nggak tahu ini orang, apalagi zaman kita, orang yang mustajab doanya siapa. Mungkin orang-orang yang mustajab doanya malah orang yang nggak kepikiran gitu. Orang jalanan, atau orang yang tukang mengangkut sampah, tukang beca, yang kita tidak menganggap, mungkin malah mereka mustajab doanya. Nah itu Rasulullah mengatakan, "Robba rojulin as'af." Mungkin ada orang yang rambutnya kusut, tidak pernah mandi. Aghbar, pakainya berdebu. Madfu'un bil abwab, diusir dari pintu ke pintu. Kalau bertamu diusir, nggak ada orang yang membukakan karena kotor. Tapi Rasulullah mengatakan, "Lau aqsama 'ala Allahi la barra." Tapi kalau dia berdoa kepada Allah Ta'ala, langsung dikabulkan sama Allah Ta'ala. Sehingga terkadang nggak dianggap orang-orang yang mustajab doanya itu, terkadang tidak dianggap. Tapi doa mereka mustajab. Nah, maka cari mereka. Kalau kita punya hajat, misalkan orang tua kita kritis di rumah sakit, nah, saya misalkan bikin makanan, setelah itu saya bagi kepada orang-orang yang membutuhkan, saya minta doanya mereka, "Pak, tolong doakan ya, karena bapak saya sedang kritis di rumah sakit." Mereka mendoakan. Oh, ini terkadang doanya luar biasa. Yaitu doa orang-orang yang seperti ini itu mungkin terkadang luar biasa. Nah, sehingga intinya kalau kita pengen doa kita cepat dikabulkan, caranya satu dari tiga ini. Caranya cari nama dan sifat Allah yang sesuai dengan doa kita. Ya, nah itu Rasulullah ketika baca doa, "Allahumma innaka afuwun", berkaitan masalah semua. "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni", ya kan? Berkaitan semua. Atau sebutkan tentang amal soleh kita yang kita kerjakan, atau kita minta doanya orang. Dan nanti tipis ya, ini fahami ya. Jadi memang kita kalau belajar, seorang yang penuntut ilmu, dia itu harus bisa tadqiq dalam semua perkara itu, dia harus bisa memilih-milih. Kalau seperti ini kalau kayak gini hukumnya kayak, kalau kayak gini hukumnya kayak, kalau kayak gini hukumnya seperti ini. Walaupun masalahnya sama. Jadi ada perkara di situ yang sangat tipis, bedanya tipis sekali tapi fatal. Antum bikin makanan, ibaratnya gini lah, saya pengen memberikan makanan itu kepada orang miskin. Kenapa? Karena bapak saya sakit, atau karena saya pengen supaya usaha saya lancar, atau saya pengen punya anak, atau pengen yang lain aja dunia lah gitu. Saya memberikan makan kepada orang lain. Maka di situ ini perbuatan ini bisa jatuh kepada riya yang hukumnya haram, bahkan dosa besar. Walaupun itu termasuk syirik kecil, tapi dosa besar. Ada juga yang nanti hukumnya itu sangat dianjurkan. Jadi macam-macam itu, walaupun cuma satu amalan. Kita misalkan punya hajat sama Allah Ta'ala. Hajat kita apa? Saya pengen punya anak, saya bikin makan, saya bagi kepada fakir miskin. Jika memberikannya ini tujuannya, yaitu kalau pengen punya anak itu menjadi niat,
motif dalam kita itu memberikan itu adalah supaya Allah ngasih saya anak, maka ini masuk dalam bab riya. Amalannya batal, tidak akan diterima sama Allah Ta'ala. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau saya itu memberikan makan, tujuannya ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena saya itu pengen punya anak, tidak. Tapi saya pengen minta doanya mereka, supaya mereka itu mendoakan saya. Nah, itu nanti masuk dalam bab minta doanya orang soleh. Atau saya memberikan makan untuk orang lain yang miskin, yang membutuhkan, saya niatnya bukan untuk supaya saya itu punya anak, tetapi setelah itu saya berdoa sama Allah Ta'ala, Tuhanku, jika amal saya ini ikhlas karena Engkau, tolong berikan saya anak. Ini nanti masuk dalam bab tawasul dengan amal soleh. Amalnya sama, zahirnya sama, nggak ada bedanya, cuma kalau seperti ini kondisi kayak ini, kalau seperti ini kondisi seperti itu. Nah, jadi ini namanya tawasul syar'i, dan ini sepakat ulama, nggak ada khilaf, hukumnya disyariatkan. Ini yang dimasukkan dengan ayat wabtahu ilaihil wasilah. Wabtahu ilaihil wasilata, ini maksudnya ayatnya, maksudnya 3 macam tawasul yang syar'i ini. Kemudian yang kedua, tawasul yang kedua adalah tawasul yang syirik. Apa itu yang syirik? Ini jenis tawasulnya orang-orang kafir Quraisy, di mana orang kafir Quraisy datang kepada berhala atau patung. Nanti beda antara sonam dengan wasan. Allah Ta'ala sebutkan dua-duanya. Di dalam Al-Quran ada namanya sonam, asnam, atau wasan, authan. Jadi ada 2 perkara yang berbeda. Kalau sonam dibentuk, sesembahan atau Tuhan yang dibentuk dengan gambaran yang mereka gambarkan. Bentuk kepala, bentuk tangan, tapi dibentuk, dipahat. Seperti kayu dibikin, batu dipahat, menjadi sebuah bentuk tertentu yang memang itu untuk disembah. Nah, itu namanya sonam. Sedangkan wasan atau awthan, sesuatu yang bukan untuk disembah, tapi datang orang untuk menyembahnya. Sehingga kuburan kalau disembah jadinya wasan, bukan sonam. Itu namanya berhala. Kalau sonam artinya patung, kalau wasan artinya berhala. Jadi seperti itu. Lebih umum lah, wasan ini lebih umum karena banyak sekali. Keris, ake, kemudian juga pohon, itu nanti menjadi wasan. Nah, itu Rasulullah ketika menyebutkan masalah kuburan beliau, Rabbi la taj'al qabri wasanan. Wahai Tuhanku, jangan kau jadikan kuburanku sebagai wasan, berhala. Karena bukan dibikin untuk disembah. Nah, jadi kebiasaan orang kafir Quraisy, mereka punya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Mau kuburan orang soleh, atau patung mereka, atau yang lain. Mereka datang kepada kuburan, datang kepada patung, dan memberikan sesembahan, menyembelih, dengan menyebut nama patung itu, Walati. Biasanya kalau mereka datang kepada patung Lata, Uzza, Manat, seperti itu. Jadi mereka kalau mereka tawaf, kan di Ka'bah itu ada sekitar 360 patung. Nanti patung yang mereka tuju, mereka membawa kambing di situ, kemudian mengatakan Walati gaza, sembelih. Jadi mereka seperti itu, memberikan ibadah, sembahan kepada patung atau berhala. Tapi, ini tapinya ini, patung dan berhala mereka bukan tujuan mereka. Mereka percaya bahwa patung itu nggak bisa memberikan anak, tidak bisa memberikan air hujan, tidak bisa memberikan apa-apa. Yang mereka tuju Allah Ta'ala, bukan patung. Sehingga mereka tidak pernah menjadikan patung sebagai Tuhan. Orang kafir Quraisy, mereka sangat tahu Tuhan mereka itu Allah Ta'ala, yang bisa semuanya itu Allah Ta'ala. Nah, pertanyaan di sini loh, kenapa mereka itu menyembah kepada berhala, menyembah kepada patung, kepada pohon, kepada kuburan, dan yang lainnya? Tujuannya untuk mendekatkan mereka kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa kuburan ini, kuburan orang soleh yang sangat dekat sama Allah Ta'ala. Kalau saya minta sama Allah Ta'ala langsung, siapa saya? Saya banyak dosa, Allah tidak mau mendengar doa saya. Tetapi kalau saya itu lewat perantara jalur lain, jalur belakang,
Saya minta kepada orang-orang yang dicintai sama Allah Ta'ala, atau Nabi, atau Rasul. Wah, itu cepat sekali dikabulkan. Nah, itu ketika mereka diingkari, kenapa kalian menyembah kepada berhala? Maka mereka mengatakan, mana buduhum? Siapa yang menyembah berhala? Kami tidak pernah menjadikan berhala sebagai Tuhan. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tujuan kami supaya perkara ini mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Itu syiriknya kafir Quraisy. Nah, itu fahami ya, ini fahami. Antum kalau fahami ini nanti dari syiriknya kafir Quraisy dengan syiriknya orang zaman sekarang, itu ada benang merah yang menyamakan. Karena syiriknya umatnya Nabi Muhammad atau kafir Quraisy zaman itu adalah syiriknya kaumnya Nabi Nuh, bukan kaumnya Nabi Ibrahim. Nah, kita kalau melihat sejarah atau kita melihat dalam Al-Quran ya, kaumnya Nabi Nuh kan menyembah patung. Ada 5 patung. La tadharuna alihatakum wa la tadharuna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Itu kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Ibrahim juga sama, menyembah patung. Faja'alahum judadan illa kabiran lahum. Nah, Allah mengatakan Nabi Ibrahim menjadikan patung-patung itu percaya sama Nabi Ibrahim, kecuali yang paling besar. Mereka juga menyembah patung, tapi bedanya alirannya berbeda. Sebagaimana disebutkan sama para ulama, kalau kaumnya Nabi Nuh menyembah patung, patung itu hanya media. Oleh itu kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan jawaban bagus sekali. Secara normal, akal sehat, tidak mungkin orang mau menyembah batu karena batunya. Tidak mungkin orang menyembah kuburan karena tanah gundukannya. Tidak mungkin orang mau menyembah pohon besar karena pohonnya. Secara akal sehat itu nggak mungkin. Tapi kenapa kok orang itu mau menyembah batu, mau menyembah tanah, mau menyembah pohon? Karena isi di dalamnya ada titisan yang menitis di situ. Roh dari orang-orang soleh yang menitis di situ, sehingga patung itu hanya media titisan. Yang membedakan apa? Kalau kaumnya Nabi Nuh, mereka percaya bahwa yang menitis dalam patung yang mereka bikin adalah rohnya orang soleh, dan dikenal ada 5 orang soleh zaman itu. Sedangkan kaumnya Nabi Ibrahim, mereka meyakini bahwa patung mereka yang menitis di dalamnya adalah bintang. Syiriknya kaumnya Nabi Ibrahim, mereka penyembah bintang. Sedangkan syiriknya kaumnya Nabi Nuh, penyembah roh orang soleh yang meninggal, yang menitis di media yang mereka bikin. Sehingga bukan karena batunya, mustahil orang mau menyembah batu karena batunya. Secara otak manusia nggak bisa masuk. Tetapi dia menyembah bukan batu, mereka menyembah isinya batu. Nah, isinya batu ini, isinya batu yang tadi ada, kalau orang kafir itu ada Lata, Uzza, Manat. Kalau zamannya Nabi Ibrahim ada 5. Itu adalah orang-orang soleh yang sangat dekat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita lewatnya jalur ini, jalurnya orang yang dekat sama Allah Ta'ala, nanti dia akan menyampaikan hajat kita kepada Allah Ta'ala. Disitulah nanti doa kita cepat dikabulkan. Ini anggapan kafir Quraisy. Orang zaman kita pun sama juga. Orang datang kepada kuburan orang soleh bukan karena kuburannya. Kalau kuburannya ngapain jauh-jauh? Di mana-mana ada kuburan. Kenapa kok yang dituduh itu kuburan si A, kuburan si B? Jauh-jauh loh mereka datang ke sana. Bukan karena kuburannya kan, berarti kan karena orangnya, titisan di situ gitu. Orangnya di situ. Lah mereka ketika datang kepada kuburan, menyembah kuburan, sujud, sampai ada beberapa kuburan orang soleh itu ada di atasnya tulisan ud'uuni astajib lakum. Setelah itu ada tanda panah ke bawah. Syirikan jelas banyak kesyirikan, dan itu nyata. Kesyirikan seperti ini nyata. Bahkan terkadang kesyirikannya sudah bukan pada uluhiyah saja, kesyirikannya sudah pada rububiyah, dan itu lebih parah daripada kafir Quraisy. Kesyirikannya itu sudah sampai tingkatan rububiyah, bukan hanya uluhiyah. Nah, sehingga intinya kalau kita perhatikan berarti kesyirikan orang zaman sekarang ini, kalau mereka datang ke kuburan, mereka minta kepada kuburan. Bahkan kuburannya Imam Syafi'i di Mesir, itu kalau orang datang, dia itu melempar kertas.
Sampai kertasnya itu dikumpulkan banyak sekali. Al-Imam Syafi'i. Tulisannya apa? Wahai Syafi'i, berikan saya anak. Ini sudah sampai tingkatan syiriknya, sudah sampai rububiyah. Itu parah sekali kalau sudah rububiyah. Orang kafir Quraisy nggak sampai seperti itu. Orang kafir Quraisy yang bisa memberikan anak Allah Ta'ala, bukan berhala. Tapi mereka menjadikan berhala sebagai perantara saja sampai kepada Allah Ta'ala dengan cara berdoanya kepada berhala, nyembelihnya kepada berhala, ininya sama berhala, tapi bukan berhala yang mereka tuju, karena berhala tidak bisa memberikan, Allah yang mereka tuju. Nah, ini jadi seperti itu. Itu kesyirikan orang-orang kafir Quraisy. Artinya dinamakan dengan tawasul syirik. Dan ini sepakat ulama, enggak ada khilaf bahwa ini termasuk syirik akbar. Hatta dalam mazhab Syafi'iyah. Hatta dalam mazhab Syafi'iyah, tawasul yang jenis seperti ini itu syirik akbar. Aslinya ini itu adalah bentuk istighotsah. Bukan tawasul. Istighotsah bil amwat. Dan itu syirik akbar dengan kesepakatan para ulama. Cuma mereka menamakan dengan tawasul. Nah itu saya katakan dari awal, yang merusak tawasul adalah istighotsah. Orang istighotsah tapi menamakan dirinya saya itu tawasul. Kan tawasul khilaf. Nah kita katakan ini bukan tawasul, ini istighotsah. Karena antum doanya sama si mayit. Kalau antum itu mintanya kepada orang yang mati, ini bukan tawasul lagi. Ini sudah termasuk istighotsah, dan istighotsah sepakat ulama gak ada khilaf, itu termasuk syirik akbar. Ini yang kedua. Yang ketiga nanti ada jenis tawasul tidak masuk syar'i, tidak masuk yang syirki, tidak disyariatkan, demikian juga tidak syirik juga. Nah, itu yang dinamakan dengan tawasul bid'ah. Tawasul bid'ah. Apa itu tawasul bid'ah? Tawasul bid'ah itu jenis tawasul yang tidak di sini, tidak sini. Jadi bukan termasuk 3 macam tawasul yang syar'i, bukan juga termasuk syirik akbar juga, bukan juga. Yaitu apa? Macamnya ini banyak. Bisa tawasulnya dengan jah Nabi Muhammad, atau jahnya orang soleh, atau dengan amalan mereka, atau dengan kemuliaan mereka, atau apa saja lah. Tapi tidak syirik. Karena dia mintanya sama Allah Ta'ala. Mintanya sama Allah Ta'ala. Itu dinamakan dengan tawasul bid'ah. Bid'ah itu maksudnya apa? Bagi orang yang mengatakan bid'ah itu sesuatu yang baru, yang tidak ada hujahnya. Itu namanya bid'ah. Tapi apa hukumnya? Ini fahami ini. Bid'ah itu kayak ibaratnya sunnah. Kalau orang mengatakan sunnah versinya siapa? Kalau sunnah secara versinya ulama hadis, sunnah itu apa? Sunnah itu ya hadis. Maja'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang datang dari Rasulullah, semua itu namanya sunnah. Ada yang nanti namanya sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah, ada namanya sunnah wasfiyah. Ini kalau kita belajar hadis. Antum kalau belajar hadis mendapatkan lafaz sunnah, maksudnya maja'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja, mau itu akidah, mau fikih, mau yang wajib atau yang mustahab, semua itu namanya sunnah. Itu semua yang datang dari Rasulullah. Itu yang datang bukan dari Rasulullah, itu nanti bisa dinamakan dengan yaitu bukan hadis atau bukan sunnah, bukan marfu fi hukmi rafa. Nah, jadi nanti seperti itu. Kemudian kalau kita itu belajar akidah, kalau kita mendapatkan sunnah, kok kita itu sedang belajar akidah ya, akidah salaf, maka sunnah yang dimaksud mereka adalah akidah. Sehingga Imam Ahmad mengarang kitab namanya usul sunnah. Beliau mengatakan as-sunnatu indana, al-aqidatu indana. Usul sunnah, usulul aqidah. Sunnah versi mereka adalah akidah. Disinilah yang mengatakan nanti ulama, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini berkaitan masalah sunnah, berkaitan masalah akidah. Ya. Kemudian yang ketiga, nanti ada sunnah versi fikih. Kalau kita bicara hukum, ulama mengatakan bid'ah. Bid'ah itu berarti kalau bagi mereka, berarti nggak ada hujah yang kuat yang dijadikan patokan. Apa hukumnya? Hukumnya bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Nah itu. Kalau masalah fikih, hukum itu nggak akan keluar dari 5. Hatta orang mengatakan bid'ah.
Sehingga kalau ulama fikih mengatakan ini bid'ah, bid'ah itu maksudnya dalilnya bagi mereka nggak dianggap nggak tepat dalilnya. Ini perkara ini bid'ah. Tapi apa hukumnya? Hukumnya bisa haram, bisa juga makruh. Ini fahami ya, ini fahami ya. Jadi tidak semua lafaz bid'ah yang diungkapkan oleh ulama berarti itu dhalalah finnar. Bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Enggak mesti seperti itu. Karena banyak kita dapatkan ulama-ulama salaf ketika mengatakan bid'ah, perkara ini bid'ah, tapi mereka mengatakan hukumnya makruh. Kenapa? Karena kita bicara masalah fikih, masalah hukum. Nah, di sini kalau yang mengatakan bid'ah, itu fahami dulu lafaz bid'ah. Jadi tidak semua bid'ah itu dhalalah finnar. Itu tidak. Nah, itu kenapa dalam masalah fikih ya ada namanya tolak sunni, tolak bid'i. Tolak bid'ah, oh berarti cari bid'ah ini cari dhalalah finnar ini kan itu. Bukan, ini kan sebuah fikih kan itu. Jadi fikih itu perceraian yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya tawasul bid'ah ini berarti bid'ah ini yang bagi mereka versi mereka itu gak ada contohnya. Karena tidak masuk dalam tawasul masyru' yang disyariatkan. Nah, tawasul jenis-jenis ini tidak disyaratkan. Tapi apa hukumnya? Kalaupun mereka itu makan bid'ah, apa hukumnya? Disinilah nanti ulama-ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya tidak boleh, nggak bolehnya itu hukumnya haram atau hukumnya itu makruh. Maka nanti mereka mengatakan hukumnya makruh, tapi karohiyatut tahrim. Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Alasannya apa? Imam Abu Hanifah itu tidak membolehkan karena alasannya ini. Yang disebutkan oleh beliau juga itu. Falaisa li ahadin 'alallahi haqqun. Tidak ada seorang pun yang punya hak atas Allah Ta'ala. Sehingga tidak boleh menyebutkan seperti itu, tidak boleh. Ini versinya mereka. Sedangkan ulama yang lain jumhur, ulama-ulama yang lain Imam Malik, Imam Ahmad, demikian juga mazhabnya Syafi'iyah, mereka mengatakan hukumnya boleh, tapi tidak disyariatkan. Hukumnya boleh. Bid'ah tapi boleh. Kenapa? Karena nanti masuk dalam bab doa. Sekarang gini, doa, lafaz doa itu apakah harus tauqifiyah atau tidak? Tauqifiyah itu harus ada dalilnya nggak? Kalau seandainya saya berdoa kepada Allah Ta'ala yang tidak ada dalilnya, saya bikin lafaz sendiri, boleh nggak? Boleh. Karena bab doa itu masuk dalam bab hajat. Silahkan. Kaidahnya kayak kita itu berobat, ya, boleh silahkan. Selama tidak pakai sesuatu yang diharamkan. Demikian juga doa. Antum mau berdoa sesuatu boleh nggak? Boleh. Kalau tanya dalilnya mana lafaz itu? Ya nggak ada dalilnya. Ini doa ini nggak ada hadisnya kan? Gitu. Boleh nggak doa seperti ini? Boleh. Demikian juga masalah itu. Walaupun itu bid'ah, tapi kembalikan kepada hukum asal. Semua hajat kita hukumnya boleh, kecuali kalau ada larangan. Antum punya hajat, menyampaikan hajat kepada Allah hukumnya apa? Semuanya boleh. Mau pakai bahasa apa, mau pakai cara apa saja, mau berdoa itu silahkan. Selama bukan sesuatu yang dilarang. Nah, di sini nggak ada larangan, sehingga kembalikan kepada hukum mubah. Itu jumhur. Ya, jumhur ulama seperti itu. Oleh itu nanti di sini intinya ulama kita berbeda pendapat. Sehingga di sini intinya kita itu nanti harus detail, harus teliti. Ini tuh masuknya di mana? Nah, ini tuh masuknya di mana? Misalkan gini ya, ini saya contohkan. Karena kurang teliti di dalam setiap masalah itu nanti menimbulkan banyak polemik. Atau kalau diistilah oleh para ulama itu tanaqud fil fatwa. Fatwanya kontradiksi. Dan kenapa fatwa itu kontradiksi? Antum menjawab pertanyaan itu kenapa kok kontradiksi? Karena antum tidak teliti dalam setiap masalah. Nah, jadi harus teliti. Misalkan ada orang ziarah kubur. Ya, harus ziarah kubur. Apakah dengan perbuatan ziarah kubur hatta kuburan wali atau kuburan keramat sekalipun misalkan ya? Apakah orang yang datang ke sana itu hukumnya berarti syirik? Tidak boleh. Karena jenisnya macam-macam. Terus bagaimana caranya? Caranya harus kita rinci. Atau caranya itu kalau kata Imam Qayyim, orang yang berfatwa menghukumi sebuah hukum
terhadap sebuah pertanyaan orang atau permasalahan orang, tanyanya jangan madza fa'alta. Selama pertanyaan kita itu masih madza fa'alta, apa yang kamu kerjakan, berarti kita itu masih tinggal tanya orang awam. Kita belum penuntut ilmu. Sehingga antum tidak boleh menghukumi. Atau maksudnya kita bahas, antum tidak boleh menetapkan fatwa. Fatwa itu apa? Fatwa itu pertanyaan berkaitan masalah personal, masalah waqi', qadaya a'yan, itu namanya fatwa. Sedangkan qadaya am itu namanya ijtihad. Misalkan gini, kalau antum ditanya, apa hukum khamr? Haram. Itu namanya apa? Itu bukan fatwa. Itu namanya ijtihad. Kenapa? Karena antum nggak bicara masalah personal. Permasalahan-permasalahan tidak, antum bicara masalah keumuman. Apa hukum sholat misalnya, atau hukum riba? Riba hukumnya haram. Itu bukan fatwa, itu namanya ijtihad. Fatwa lebih dari itu. Fatwa itu, kalau ada orang mengatakan ini, contohnya pertanyaannya, saya bekerja di bank, apa hukumnya? Ini pahami ya, saya bekerja di bank konvensional dan saya tahu tempat itu ribawi, hukumnya apa? Nah, itu namanya fatwa, karena sudah menyangkut qadaya a'yan, masalah orang per orang. Sedangkan kalau hukum riba, ini kan bukan masalah orang per orang, ini masalah umum, hukum umumnya. Sedangkan ketika sudah menyangkut masalah pribadi orang, itu sudah masuk fatwa. Jadi beda kan ya, karena banyak yang terkadang kita bingung nih. Antum jawab pertanyaan orang, ini masuk fatwa, yang nggak main-main ya. Dunia fatwa itu nggak main-main. Atau ini cuma masuk ijtihad. Kalau masa ijtihad, antum punya ilmu silahkan disampaikan. Antum punya hujah sampaikan. Tapi kalau masuk fatwa nggak seperti itu. Fatwa itu rumit. Jangan seorang masuk dalam dunia fatwa kecuali dia sudah mengetahui banyak sekali khilaf mana, ijma'nya mana, kemudian masalihul mursalah, kemudian juga dinamakan macam-macam dia harus tahu. Jadi harus tahu banyak sekali kaidah-kaidah. Maka itu ketika kita mau berfatwa, misalkan gini ya, tadi pertanyaan tadi, saya tahu hukum riba itu haram, tapi saya masih kerja di bank, apa hukumnya? Kalau masih pertanyaan madza fa'alta, apa yang kamu kerjakan? Nah, itu belum layak untuk berfatwa. Dia tidak boleh berfatwa. Oh, saya kerjanya di bank. Kamu tahu nggak bank itu riba? Ya, berarti haram. Nah, itu ijtihad. Belum boleh berfatwa orang seperti ini. Apa itu? Nah, kalau sudah masuk tim fatwa, kalau sudah masuk fatwa, kata Imam Qayyim, tanyanya bukan madza fa'alta. Dia sudah bertanya limadza fa'alta. Kenapa Anda berbuat itu? Coba sebutkan alasannya, ceritakan. Supaya saya tergambar, antum itu hukumnya apa? Karena nanti dua orang bertanya sama masalahnya, jawabannya bisa beda-beda. Ada dua orang, yang satu tua, yang satu muda, tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya boleh nggak mencium istri saya? Boleh. Yang muda tanya, ya Rasulullah, kalau saya boleh nggak? Nggak boleh. Beda loh. Satu masalah ini, hukum mencium istri di siang Ramadan. Itu masalahnya itu. Tapi ketika sudah menyangkut masalah A, masalah B, masalah C, jawabannya bisa beda-beda. Itu namanya fatwa. Nah itu kalau kita ingin menghukumi sesuatu, jangan cuma melihat gambaran saja. Oh itu video jelas antum ini datang ke kuburan wali nih, syirik berarti antum ini kan. Dari mana antum tahu? Dapat foto. Gara-gara foto saja bisa menghukumi loh kan. Antum jabat tangan dengan orang ahlul bidah ini itu. Mana? Nah itu fotonya itu. Berarti antum sudah lualak dengan ahlul bidah antum ini kan. Gara-gara foto, coba bayangkan. Di kita kan seperti ini, sembarangan dalam menghukumi orang. Gara-gara masalah foto, masalah ustadz kita yang dikasih sorban sama ada ustadz kita disorbani, dikasih ijazah sorban sama Umar bin Hafidz. Wah, setelah itu ribut lah itu di jagat raya di Indonesia. Gara-gara foto, bayangkan itu. Sudah bisa menghukumi. Ini bahaya. Ya. Jadi kalau kita sudah mau menghukumi, kita jangan tanya madza fa'alta, apa yang kamu kerjakan? Oh, saya mabuk. Berarti haram kamu, berdosa kamu itu. Bukan seperti itu.
Tapi kita tanya, limadza fa'alta? Kenapa kamu berbuat itu? Kenapa kamu kerja di bank? Coba gambarkan dulu, gambarkan ke saya sampai detail. Anak saya apa, kenapanya, itu gambarkan. Sehingga saya bisa menghukumi. Coba kalau seandainya dia menggambarkan gini, ini sebagai contoh saja ya. Maksudnya kita itu nanti jawabannya bisa sesuai dengan gambaran orang itu. Kalau dia mengatakan gini, saya tahu sebenarnya bank itu riba dan saya tahu ini haram. Tapi anak saya sakit parah yang butuh setiap operasi atau berobat itu rutin. Saya nggak punya BPJS. Saya sudah berjuang untuk kerja yang halal, nggak dapat. Saya sudah cari sana-sana, saya ngutang teman-teman, nggak ada yang ngasih utangan. Saya mau jual aset, nggak ada aset yang mau dijual. Qadarullah ada lowongan kerja bank. Dan saya punya keahlian di situ. Sehingga saya dibutuhkan. Saya sudah ikhtiar kemana-mana, saya sudah cari kerjaan. Dan saya tahu ini haram. Tapi kalau saya nggak kerja, anak saya mati. Anak saya mati. Ya, karena penyakitnya kronis misalnya. Sehingga saya terpaksa masuk dalam pekerjaan saya ini. Apa hukumnya? Nah, kalau dia memberikan akses seperti ini, mungkin kita akan mengatakan, kamu wajib kerja di bank. Kamu nggak kerja sampai mati anak kamu karena nggak bisa berobat, kamu dosa. Itu namanya dunia fatwa. Sehingga fatwa itu yang haram bisa menjadi halal, bahkan wajib. Yang halal bisa menjadi haram, itu semuanya karena dunia fatwa. Sehingga maksudnya saya ingin gambarkan sini, jangan cuma sekedar melihat secara nama atau dohirnya, setelah itu langsung kita menghukumi. Sekarang gini, contohnya misalkan ya, kalau seandainya saya sendiri lah itu, saya datang ke kuburan keramat, setelah itu difoto, diet sama orang, diviralkan. Wah ini Tobroni kan sekarang sudah bener kan, tawasul gara-gara sering bahas masalah tawasul sekarang nyembah kubur kan gitu. Wah, habis sama saya, makanya itu saya itu pernah ziarah kubur sama anak-anak sama istri. Tapi saya cari kuburan yang sembunyi waktu itu. Ketahuan sama orang di foto bisa bahaya ini kan itu. Karena sekarang itu zaman foto, cuma foto saja bisa dihukumi sekarang ini. Ya, jadi coba kalau seandainya ada orang, misalkan lihat foto saya, depan saya ada kuburan keramat, apa orang itu menghukumi? Kan langsung dicaci maki, langsung dihabisi. Dan ini fatal, ini termasuk untuk iman. Terus bagaimana caranya? Caranya harus kita dudukkan. Tanya kepada orang itu, yang antum ingin menghukumi. Kenapa antum pergi ke kuburan itu? Dari jawaban dia nanti ada banyak kemungkinan. Setiap kemungkinan ini punya hukum masing-masing. Disitulah namanya fikih. Fikih itu di situ. Jadi namanya pemahaman agama itu nanti dari situ. Oh kalau kamu kayak gini hukumnya gini. Kalau kayak gini hukumnya gini. Kalau kayak gini lagi hukumnya gini. Kalau kayak gini hukumnya kayak gini. Gara-gara apa? Gara-gara satu masalah padahal. Sekarang kalau gini, dia mengatakan gini. Kenapa saya datang ke kuburan si fulan? Yang saya tahu dia itu tokoh besar, dia itu orang hebat. Dia itu bahkan dikeramatkan sama masyarakat. Saya mendapatkan kabar, cerita dari simbah bahwa buyut saya, cerita misalnya, gambaran saja ya. Buyut saya dulu itu katanya agamanya Hindu. Setelah itu datang si A yang meninggal ini, kuburan keramat ini, mendakwai kakek buyut saya sampai akhirnya buyut saya masuk Islam. Setelah itu kakek saya Islam, bapak saya Islam, saya pun juga alhamdulillah Islam. Kenapa? Karena dakwahnya beliau yang mengislamkan keluarga saya. Saya tahu cerita ini, saya baru dengar, akhirnya saya datang ke kuburan tersebut, saya ingin mendoakan supaya Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Sekarang pertanyaan, kalau kita mendapatkan jawaban seperti apa hukumnya? Ya. Ziarah kubur untuk mendoakan si mayit supaya diampuni sama Allah Ta'ala. Sunnah. Kenapa? Karena di antara sunnahnya ziarah kubur itu, pertama untuk mendoakan si mayit, yang kedua untuk mengambil pelajaran kematian. Jadi kalau saya datang ke situ, ingin mendoakan si mayit, hukumnya sunnah. Ini yang pertama, kondisi dia hukumnya bisa menjadi sunnah. Atau yang kedua, dia mengatakan gini, oh ini saya dengar kabar dari orang-orang,
Katanya siapa yang minta sama si fulan ini cepat dikabulkan, top ini. Saya datang ke sini pengen minta supaya saya punya istri. Sudah berkali-kali saya pengen nikah nggak jadi-jadi misalkan. Saya katanya solusinya di sini. Lampuh katanya kalau doa minta sama si fulan ini. Apa hukumnya kalau seperti ini? Syirik akbar. Ini syirik akbar. Bahkan nanti akbarnya kalau sampai dia itu bisa memberikan anak, dia meyakini itu lebih parah daripada kafir Quraisy. Dan saya pernah ketemu sama orang itu. Saya ketika mau berangkat ke pondok Surabaya waktu itu, satu bis ngobrol lah sama sebelah saya itu. Dia itu matanya satunya buta. Akhirnya kita ngobrol, dia ngomong, wah saya ini mau ke Surabaya, cerita dia itu. Saya dapat informasi katanya di sana, kuburan sana itu paling ampuh. Penyakit ini mata ini kalau saya ke sana, saya minta kepada si fulan, kemudian saya teteskan air sana, air zam-zam, ngetuknya dari Mekah katanya. Dan versinya mereka kayak gitu. Itu diteteskan di mata saya sembuh paling. Memang si wali ini tuh hebat. Nah itu sudah sampai syirik. Syiriknya parah karena dia meyakini si fulan, si mayit itu bisa memberikan sesuatu selain Allah Ta'ala. Itu kan termasuk syiriknya lebih parah daripada kafir Quraisy. Atau yang ketiga, misalkan ada orang mengatakan, saya kenapa datang kepada kuburan si fulan? Saya kalau doa di situ itu cepat dikabulkan. Tapi saya mintanya sama Allah Ta'ala. Saya nggak pernah minta kepada kuburan. Dan saya nggak meyakini bahwa kuburan bisa memberikan manfaat dan mudarat. Cuma saya pengen berdoa di situ. Karena tempatnya itu mustajab doanya. Apa hukumnya kalau seperti ini? Kita katakan ini bid'ah. Bid'ahnya kenapa? Meyakini sesuatu yang mustajab tanpa ada dalilnya. Mana dalilnya kalau kuburan itu mustajab? Gitu. Dengan keyakinan loh. Kecuali kalau nggak ada keyakinan, saya pengen berdoa saja. Tidak ada keyakinan nggak ada masalah. Tapi kalau meyakini ini tempat yang mustajab, jatuhnya bid'ah. Kecuali kalau ada dalil yang menyebutkan itu mustajab. Atau yang keempat misalkan, saya ke sana kenapa? Saya pengen bertawasul dengan beliau. Saya apa kamu nggak mau ucapkan? Saya mengatakan Tuhanku dengan kemuliaan si fulan ini di hadapan engkau, tolong berikan saya anak. Wahai Tuhanku, dengan kemuliaan si fulan ini di hadapan engkau, berikan saya anak. Dia minta sama Allah Ta'ala. Dia nggak pernah minta kepada si mayit. Nah ini apa hukumnya? Inilah yang dinamakan dengan tawasul bid'ah. Ya, tawasul bid'ah itu nanti letaknya di situ. Apa hukumnya? Nah itulah ulama tadi yang saya sebutkan. Khilaf para ulama, ada yang jumhur mengatakan boleh. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh. Imam Abu Hanifah itulah yang diikuti oleh Syekhul Islam. Syekhul Islam itulah yang diikuti sama Syalbani, Syekh bin Baz, Utsaimin, Syekh Mubil, termasuk guru saya ini. Syekhul Hasan, beliau mengatakan tidak dibolehkan. Tapi apakah ijma di situ? Enggak. Ulama-ulama, hatta Imam Syekhul Islam saja enggak mengatakan ijma. Bahkan beliau menyadari Syekhul Islam dalam kitab beliau Al-Qaidah Al-Jalilah Fit Tawassul wal Wasilah, kitabnya beliau pun mengakui bahwa pendapat jumhur itu boleh. Syalbani juga dalam kitab beliau juga mengatakan seperti itu. Tawassul anwa'uhu wa ahkamuhu, Syalbani juga mengatakan bahwa ini masalah khilafiyah. Itu Syalbani. Lah anehnya kita yang membawakan ucapan ulama-ulama ini, pendapatnya Syekhul Islam, pendapatnya Syalbani yang menyebutkan ini khilaf, wah dicaci maki habis sama teman-teman kita. Karena mereka nggak terima. Tawasul ini dinamakan khilaf itu nggak terima. Pengennya mereka itu apa? Tawasul yang jenis ini pokoknya bid'ah. Nggak boleh. Dolalah finnar, pokoknya itu. Tidak terima ketika disebutkan ini khilaf itu nggak terima. Padahal mengetahui khilaf dan tidaknya itu penting untuk muamalah kita. Kalau ini masalah sepakat, kita sesatkan orang itu. Kita hukumi keras. Tapi kalau khilafiyah, kita mau keras gimana? Wah, ini masalah khilafiyah. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya terkadang atau misalkan gini, yang kelima misalkan ya. Kalau kelima, kalau antum ini di video antum berada di kuburan orang soleh ini, nah saya kan di situ cuma parkir motor kan itu. Karena tempat parkir yang luas di situ gitu loh. Cuma saya kan masuk kuburan mbah saya di sana gitu. Lah kalau parkiran di situ kan kita memang parkir motornya di situ kan gitu. Seperti saya kemarin lebaran, saya ziarah kubur juga itu. Lebaran ziarah kubur nanti jadi masalah ini. Pokoknya ziarah kubur ini, masya Allah, kita ziarah kubur dicaci maki gitu. Saya lebaran kemana ziarah kubur sama keluarga semua, sama tak ajak semua.
Nah, parkirnya di kuburan yang biasa dikeramatkan. Karena memang parkir mobilnya di situ. Nggak bisa untuk parkir mobil di dalam, nggak bisa kan itu. Parkirnya di situ, setelah itu keluar, lah lewat jalan, akhirnya masuk, cari kuburan simbah. Simbah saya banyak di sana. Ada juga kuburan simbah saya dekat sama kuburan yang keramatkan. Akhirnya saya duduk dulu di situ. Coba kalau difoto itu, wah, masya Allah, ini Tobroni sama istrinya cadaran, sama keluarga besarnya. Memang ini sekarang sudah tawasulan sama kuburan kan ya. Gara-gara saya parkir di situ loh bayangin. Karena mobil parkirnya cuma di situ, tempat parkir kan ya. Tapi orang kan nggak mau tahu itu, yang tahu yang penting apa? Fotonya. Yang penting videonya kan itu. Akhirnya maksudnya dari jawaban orang itu akhirnya kita itu bisa bilang, oh kayak gini, jawabannya kayak gini. Kalau seperti ini pada hukumnya kayak gini, kalau seperti ini hukumnya seperti ini. Akhirnya menjadikan kita itu lebih teliti dalam menetapkan hukum. Maka generalisasi menyamakan semua, pokoknya ini syirik misalnya, itu fatal dalam masalah hukum dan tidak boleh orang menetapkan kayak gitu. Semuanya harus memiliki perincian masing-masing. Yang mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa alhamdulillah